Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Nama saya Ashari, dosen Prodi Ilmu Komunikasi UAI. Saya pengajar teknik editing video. Saya akan mencoba menjelaskan penggunaan software editing Adobe Premiere. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu software editing video itu ada bermacam-macam. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan dalam menggunakannya. Tapi intinya, semua software editing itu digunakan untuk memotong dan menyambung shot yang dihasilkan dari sebuah produksi film ataupun TV. Yang pertama yang harus ditentukan dalam mengedit video adalah manajemen data dari file yang kita punya, supaya nanti kita tidak susah dalam mencari filenya. Kalau sudah dibuatkan folder, maka kita akan mengatur setting dari timeline editnya. Ini bisa kita sesuaikan settingnya dengan materi yang ada agar dalam proses editnya tidak terlalu berat. Ada banyak kegunaan pada bagian menu ini, salah satunya membuat sekuen baru, import video, export video, ataupun setting fitur dari Premiere Pro yang sudah disediakan. Anda bisa merubah atau melakukan sesuatu untuk menunjang video editing dengan mudah, karena dari tulisan sudah jelas buat apa fungsi menu tersebut. Salah satunya gambar di atas dengan mengatur workspace di bagian menu window. Pertama, kita coba import file videonya terlebih dahulu. Bisa diklik file, import, dan ada video. Kita klik open. Nah, ini ada di folder project yang berada. Ya, nanti ini ada timelinenya. Ini program sekuen. Nah, ini nanti source clipnya. Nah, kita tarik file malingnya ke timeline. Di sini kita bisa melihat video preview sebelum kita edit dan dimasukkan ke dalam timeline. Ini sebenarnya ada time. Nah, ini source videonya nanti. Baik, video materi rases malingnya sudah ada di timeline. Ya, panel ini sangat berperan ketika kita akan mengedit sebuah video. Jadi fungsi utamanya adalah kita menggabungkan video, ya, video yang ada ini sesuai konsep cerita yang sudah kita rancang sebelumnya. Anda bisa menambahkan efek visual, editing audio, ataupun kreasi lainnya dapat dituangkan ke dalam timeline ini. Lalu selanjutnya ada audio bar. Ya, apabila kita play menggunakan spacebar, ya, nah ini level audionya. Artinya audio yang ada di materi videonya. Seberapa besar audio ini dan seberapa kecil, kita bisa melihat dari skala nomor-nomor di audio bar ini. Lalu untuk melakukan pemotongan, kita bisa menggunakan tools yang ada di sebelah kiri timeline ini, ya, menggunakan razor tool, ya, bagian mana atau di video yang mana yang ingin kita potong. Misalnya ini potong, ya, lalu di apply. Artinya ini kita sudah membuat in point, ya, titik di mana kita akan memotong. Selanjutnya kita akan menentukan out point-nya, di mana akhir dari shot yang akan kita potong. Misalnya di sini.
balik lagi ke selection tool. Nah, ini ada shot yang sudah terpotong. Jadi tinggal diklik saja, langsung di delete. Seperti ini. Ya. Nah, hal ini kita lakukan sepanjang materinya ya. Jadi kalau materinya 1 jam durasinya, ya, raw materialnya 1 jam, nah kita bisa potong berdasarkan tadi cerita konsep yang kita sudah tentukan. Artinya kita tidak memakai shot itu semua. Ya, gunanya editing itu di situ. Jadi kita bisa memilah atau memilih shot-shot mana yang sesuai dengan cerita yang kita punya. Ya, ini bisa kita drag atau ke klik kanan, triple delete. Nah, ini sudah nyambung. Nah, ini sebelumnya ada beberapa juga slide. Nah, ini sebenarnya kalau di film slide ini yang harus dibuang. Ini yang menjadi patokan editor untuk melihat shot mana yang dipakai, scene mana yang oke, ya, atau tag keberapa yang harus diedit gitu. Jadi patokannya dari slide yang kita gunakan ini. Ya, jadi ini kita hilangkan slide-nya. Mobil jalan, terus kita sambung ke sini, seperti itu. Sebagai awalan tahapan ini kita hanya memotong dan menyambung saja, motong dan nyambung sebuah shotnya aja. Jadi penggunaan efek, transisi, terus musik itu nanti setelah materi yang ada di timeline ini kita sudah edit ya sesuai dengan cerita, baru kita bisa melakukan yang namanya penggunaan efek, musik, terus color grading misalnya. Ya, ini untuk materi maling ini sendiri itu sekitar 30 menit. 30 menit dan biasanya untuk praktek di kelas editing video itu saya minta durasi finalnya sekitar 3 atau 5 menit. Ya, jadi bisa dibayangkan betapa ribet ya untuk mencari shot-shot mana yang sesuai dengan kebutuhan cerita. Oke, secara singkat bisa sedikit dijelaskan tahapan prosedur editing. Yang pertama itu screening rushes atau preview materi. Ya, istilah ini sebenarnya diambil dari film di mana pada dasarnya seorang pembuat film harus menonton seluruh materi yang ada yang akan diedit. Ya, artinya sudah sesuaikah materi yang dibuat di lapangan itu ya dengan cerita, atau ada shot yang kurang atau macam-macam. Ya, jadi kita perlu melihat lagi ya sambil kita bisa baca skenarionya gitu loh. Oh, ini biar ada bayangan gimana nanti pada saat kita sudah masuk mulai ngedit ya. Selanjutnya itu setelah kita udah tonton semua materinya, kita lakukan selection of shot. Dari sekian banyak shot yang dihasilkan, kita harus memilih shot-shot mana yang sesuai dengan cerita yang kita punya, sesuai dengan skenario yang ada. Ya, jadi harus memilih sejauh apa shot itu bisa diedit. Ya, karena itu adalah harta ya, maksudnya lebih ke materi yang bisa kita olah. Gimana kalau kita misalnya tidak tahu materinya ya lalu kita edit, akan berantakan jadinya. Selanjutnya kita berdasarkan pemilihan shot ini dari clapper ini ya, clapper yang ada di videonya. Jadi pastikan dalam syuting itu menggunakan clapper
Ya, ini harus dipastikan, jangan sampai pada saat kita syuting itu tidak ada clapper, karena clapper ini yang menjadi patokan editor untuk mencari shot mana yang oke, take mana yang oke, scene mana yang oke. Ya, jadi ini menjadi acuan buat editornya. Setelah kita sudah melakukan proses 3 tadi, screening rushes, selection of shot ya, terus preview segala macam itu, lalu kita akan melakukan assembly. Ya, setelah kita selesai dengan tahapan editing, kita bisa memulai dengan assembly terlebih dahulu. Apa itu assembly? Pada film cerita, iklan atau iklan layanan masyarakat diartikan sebagai pengurutan seluruh shot yang ada secara numerik. Ya, biasanya diurutkan berdasarkan slate, banyaknya slate atau clap, nomor karena slate itu nggak berubah ya, walaupun pindah-pindah scene, slate itu berurut. Nah, berdasarkan itu kita akan melakukan assembly. Pengurutan sesuai dengan urutan scene atau urutan slate. Setelah kita melakukan assembly, nah baru kita proses selanjutnya itu adalah rough cut. Di mana rough cut ini dinamis ya, artinya pengerjaannya itu bertahap. Jadi rough cut 1, rough cut 2, rough cut 3 sampai ketemu dengan picture lock. Artinya tahapan ini didiskusikan ya, di rough cut ini didiskusikan antara editor dengan sutradaranya, bentuknya seperti apa. Karena bisa jadi film yang kita edit ini ya bisa beda dengan ceritanya. Ya, ada kemungkinan yang berubah. Karena tadi saya bilang kalau misalnya nanti di awal syuting ada beberapa shot yang tidak keambil, atau ada retake segala macam, atau ada kesalahan teknis, nah itu editor harus bisa ya tanda petik mengakali ya materi-materi yang ada itu, bagaimana terlihat jadi menarik atau sesuai dengan cerita atau skenario yang biasanya rough cut 1 itu editor sendiri yang melakukan sampai rough cut 2. Jadi rough cut 1, rough cut 2 masih editor yang melakukan, masih sendiri. Jadi berharap si sutradara ini berharap dengan editornya bisa memainkan lah jari-jarinya untuk mengolah materi yang ada. Ya, setelah rough cut 1, 2 biasanya sutradara sudah masuk di rough cut 3. Ya, di situ baru ada diskusi antara editor dengan si sutradara, ya maunya seperti apa, kurang panjang kah, pacingnya seperti apa, ya ritme segala macam itu bisa kita diskusikan bersama dengan sutradaranya. Oke, setelah kita sudah melakukan rough cut, ya diskusi panjang dengan sutradara, ya baru akan kita lakukan fine cut atau trimming. Ya, pada tahapan ini kita sudah memotong dan menyambung shot sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan bila tidak ada masalah maka kita tinggal membuat penajaman atau trimming. Ya, kalaupun ada perubahan jumlahnya sedikit, biasanya sudah tidak ada lagi perubahan mengenai struktur. Ya, jadi kalau di rough materi aslinya ini 30 menit ya, raw materialnya, lalu di rough cut 1, 2, 3 ya prosesnya panjang, itu bisa menjadi misal 10 menit atau bahkan 5 menit. Ya, dari situ sudah setuju sutradara, produser segala macam dengan durasi 5 menit itu, artinya ada yang sekitar 25 menit durasi yang dibuang. Ya, dengan durasi segitu kita bisa langsung melakukan fine cut atau trimming. Jadi ini membuang shotnya ini nggak satu shot seperti di rough cut atau satu scene seperti di assembly gitu loh. Di proses tahapan fine cut dan trimming ini membuangnya itu per frame. Jadi apabila shotnya ini kepanjangan itu kita potong frame. Jadi misal
24 frame kan, ya kita potong misal jadi 20 atau jadi 15 frame ya. Jadi melakukan penajamannya itu memang dibutuhkan keahlian khusus untuk bisa menyambungkan antara shot close up dengan shot master. Terakhir kita sudah masuk ke final edit atau picture lock. Artinya tahapan ini sudah tidak boleh diganggu gugat lagi, tidak boleh diutak-atik lagi secara struktur maupun shotnya sudah tidak bisa, karena sudah deal antara editor, sutradara dan produser dengan durasi atau struktur seperti ini misalnya ya. Setelah picture lock itu, jadi sebenarnya kalau diistilahkan yang kita lakukan ini, ngedit ini itu editing offline ya, jadi masih cut to cut istilahnya. Jadi penggunaannya masih yang tadi saya bilang di awal, belum ada transisi, efek transisi, belum ada musik ya, atau efek grafis di sini belum ada ya. Nah, di tahapan selanjutnya itu final edit atau picture lock baru bisa dilakukan penambahan musik, transisi, terus color grading. Itu dilakukan di tahapan picture lock ini. Bisa dikatakan tahapan picture lock itu tahapan editing online ya. Jadi beda lagi editornya ya. Untuk yang melakukan online ini dia sudah lebih ke visual sih, lebih ke mood ya, di color grading segala macam, atau kita bisa menambahkan teks ya, bisa kita tambahkan teks misal, bisa di sini ya. Ini tahapan-tahapan ini ada di online ya. Jadi jangan mencoba untuk tahapan memberi teks, efek transisi segala macam itu di tahapan offline pada saat kita melakukan rough cut, karena akan membuang-buang waktu ngolah teksnya ini, mau seperti apa teksnya, terus kalau di color grading moodnya seperti apa, looknya seperti apa, sementara strukturnya belum kita tentukan maunya seperti apa, mau action kah, mau komedi kah, segala macam ya. Jadi tahapan editing, tahapan kerja editing ya, dimulai dari screening rushes atau preview materi, selection of shot, assembly, terus rough cut ya, fine cut dan trimming. Yang terakhir itu final edit atau picture lock. Nah, itu proses editing video menggunakan Adobe Premiere yang pengerjaannya bisa dilakukan secara tidak urut. Sampai ketemu di episode selanjutnya, semoga berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.